Suhud atau lengkapnya Suhud Sastrokusumo lahir tahun 1920 dan meninggal pada tahun 1986. Beliau adalah salah seorang pengibar bendera pusaka saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya sebagai pendamping Latif Hendraningrat. Peran Suhud dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu sebagai pencari tiang bendera untuk mengibarkan bendera pusaka, sekaligus menjadi pengibar bendera pusaka sebagai pendamping Latif Hendraningrat. Beliau merupakan sosok yang patut untuk diteladani. Ide-ide dan gagasan-gagasannya sangat baik. Contohnya, beliau sangat taat pada pemimpin. Apa yang telah diamanatkan kepadanya dapat beliau laksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Seperti saat beliau membuat tiang bendera sendiri dari bambu. Walaupun begitu, usaha dan kerasnya dapat menghasilkan kepuasan. Pelaksanaan upacara bendera dapat tetap dilaksanakan dengan baik. Burhanuddin Muhammadiyah atau yang lebih dikenal dengan BM Diyah adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. Lahir di Kataraja, kini dikenal sebagai Banda Aceh, 7 April 1917 dan meninggal di Jakarta 10 Juni 1996 pada umur 79 tahun. Nama asli BM Diyah yang sesungguhnya hanyalah Burhanuddin, kemudian menambahkan nama ayahnya Muhammadiyah. Ibunya Siti Saidah adalah seorang wanita Aceh yang menjadi ibu rumah tangga. Burhanuddin anak bungsu dari 8 bersaudara, juga mempunyai 2 orang saudara tiri dari istri kedua ayahnya. Seminggu setelah BM Diyah lahir, ayahnya meninggal dunia. Ibunya kemudian mengambil alih tanggung jawab memelihara keluarganya. Untuk itu, ia terjun ke dunia usaha berjualan emas, intan, dan pakaian. Namun, 8 tahun kemudian, Siti Saidah pun berpulang, sehingga Burhanuddin diasuh oleh kakak perempuannya, Siti Hafsyah Burhanuddin, belajar di HIS, kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan. Pada usia 17 tahun, Burhanuddin berangkat ke Jakarta dan belajar di Kesatriaan Institute yang dipimpin oleh Dewes Dekker. Burhanuddin memilih jurusan jurnalistik, namun ia banyak belajar tentang dunia kewartawanan dari pribadi Dewes Dekker. Setelah tamat belajar, Burhanuddin kembali ke Medan dan menjadi redaktur harian Sinar Daily. Ia tidak lama bekerja di sana, karena 1,5 tahun ia kembali ke Jakarta dan bekerja di harian Sinpo sebagai tenaga honorer. Tak lama kemudian, ia pindah ke Warta Harian. 7 bulan kemudian, koran itu dibubarkan karena dianggap membahayakan keamanan Burhanuddin. Kemudian, ia mendirikan usahanya sendiri. Setelah tentara Jepang datang dan menjajah Indonesia, Burhanuddin bekerja di Radio Hosokyoku sebagai penyiar siaran bahasa Inggris. Namun, pada saat yang sama, ia merangkap bekerja juga di Asia Raja. Ketika ketahuan bahwa ia bekerja juga di tempat lain, ia dijebloskan ke penjara selama 4 hari. Haja Fatmawati lahir 5 Februari 1923 dan meninggal 14 Mei 1980. Adalah istri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, dan merupakan ibunda dari Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang turut dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Setahun setelah pernikahannya itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Bendera merah putih juga boleh dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya diizinkan berkumandang. Ibu Fatmawati kemudian berpikir bahwa memerlukan bendera merah putih untuk dikibarkan di Pengangsaan 56. Pada waktu itu, tidak mudah untuk mendapatkan kain merah dan putih di luar. Tulis Khairul Basri dalam artikelnya,
Merah Putih Ibu Fatmawati, dan Gedung Proklamasi yang dimuat dari Harian Kompas 16 Agustus 2001. Barang-barang bekas impor semuanya berada di tangan Jepang, dan kalaupun ada di luar, untuk mendapatkannya harus dengan berbisik-bisik, tulisnya. Berkat bantuan Shimizu yang merupakan orang ditunjuk oleh pemerintah Jepang sebagai penerantara dalam perundingan Jepang-Indonesia, Ibu Fatmawati akhirnya mendapatkan kain merah putih. Shimizu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang yang memimpin gudang di pintu air di depan ex-bioskop Capitol. Bendera itulah yang berkibar di Pengangsaan Timur saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera. Dalam kondisi fisiknya cukup rentan, pasalnya Ibu Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarno Putra. Tak jarang ia meneteskan air mata kala menjahit bendera itu. Menjelang kelahiran Guntur, ketika usia kandungan telah mencukupi bulannya, saya paksakan diri menjahit bendera merah putih. Saya jahit berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan dengan tangan saja, sebab dokter melarang saya menggunakan kaki waktu menggerakkan mesin jahit, kata Ibu Fatmawati dalam buku yang ditulis oleh Bondan Winarno. Mewardi lahir di desa Randu Kuning Pati, Jawa Tengah pada 30 Januari 1907. Ia merupakan anak ketujuh dari Mas Sastrowardojo dan Repeni, seorang menteri guru. Pada 1913, Mewardi bersekolah di Holditch English School di Kudus, yaitu sekolah dasar dengan bahasa pengantara bahasa Belanda. Mewardi menjadi murid yang pintar di sekolahnya. Berkat kepintarannya tersebut, sang ayah Sastrowardojo memindahkan Mewardi ke Europe Language School, sekolah untuk keturunan Eropa di Pati, karena sekolah ini jauh lebih dekat dari rumahnya. Setelah lulus dari Stovia, Mewardi menjadi seorang dokter. Ia mendapatkan julukan sebagai dokter gembel, dikarenakan dokter Mewardi lebih senang bergaul dengan gembel dibanding golongan atas. Kiprah Mewardi tidak hanya berhenti di kedokteran dan organisasi kepanduan, namun ia juga turut aktif dalam usaha melawan penjajah di Indonesia. Saat Jepang datang menggantikan Belanda, ia menjadi Surengotachio. Surengotachio adalah jabatan yang bertugas memimpin barisan pelapor Kota Istimewa Jakarta atau Jakarta Tokubetsushi. Barisan pelapor sendiri sebenarnya adalah bentukan Jepang, namun oleh para pemuda digunakan sebagai gerakan kemerdekaan Indonesia selama bergabung dengan barisan pelapor. Mewardi sempat menjadi buronan tentara Jepang karena perlawanannya. Dalam satu kesempatan, Mewardi sempat berdebat dengan Soekarno. Perdebatan antara keduanya terjadi dalam proses pembacaan teks proklamasi. Mewardi meminta agar Soekarno segera membacakan teks proklamasi, meskipun Mohatta belum datang. Tetapi Soekarno bersikukuh untuk menunggu Mohatta. Raden Suwiryo 17 Februari 1903 sampai 27 Agustus 1967 adalah seorang tokoh pergerakan Indonesia. Ia juga pernah menjadi wali kota Jakarta dan ketua umum PNI. Ia juga pernah menjadi wakil Perdana Menteri pada Kabinet Sukiman Suwiryo. Peran Suwiryo dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah Gubernur Jakarta Raya yang mengupayakan kegiatan upacara proklamasi berjalan lancar dan aman.